Dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel atau DKK. Ia diduga terlibat dalam kasus pemerasan terkait proses sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan pengakuan resmi atas kompetensi pekerja dan perusahaan di bidang K3. Wakil Ketua KPK Setio Budianto menyoroti pentingnya tenaga kerja sebagai pilar utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja di Indonesia selama 5 tahun terakhir rata-rata mencapai 137 juta orang per tahun dan diperkirakan naik menjadi 145 juta pada 2025 atau sekitar 54% dari total penduduk. Modus pemerasan yang ditemukan KPK adalah dengan mempersulit atau menunda proses penertiban sertifikasi K3. Meskipun tarif resmi hanya Rp275.000, buruh harus membayar hingga 6 juta yang bahkan 2 kali lipat dari upah minimum regional. Dari populasi tersebut, tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu itu diwajibkan memiliki sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas para pekerja. Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi, kompetensi, dan lisensi K3. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Noel dengan tuduhan pelanggaran pasal korupsi. Para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan.